Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Martina Damairesa Haliman, NIM 23557097, adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 dengan LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, melaksanakan praktik pembelajaran UKIN pada SMK Negeri Riung dengan materi peluang kejadian saling bebas. Terima kasih. Mari kita saksikan. Oke, selamat pagi semua. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Apakah kalian sudah siap menerima pelajaran? Sudah, Bu. Harus siap menerima pelajaran ya. Dan semangat. Ya, semangat untuk menerima pelajaran hari ini. Ya, Ibu mau tanya dulu, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Oke. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, saya minta Ruben pimpin kita dalam doa. Mari kita berdiri semua. Teman-teman serta ibu guru, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Yang seiman dengan saya, ikutilah doa yang saya bawakan. Dalam nama Bapa, Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Terima kasih, Bu. Baik, hari ini materi kita adalah peluang kejadian saling bebas. Ya. Jadi, kita mempelajari peluang kejadian saling bebas. Kalian sudah siap menerima pelajaran? Sudah? Agak semangat sedikit. Sudah? Sudah. Ya, saya lihat masih ada yang loyo-loyo, berarti kita buat ice breaking dulu ya. Ice breaking pakai duduk saja ya. Masih ingat tepuk semangat? Masih? Ayo, kita mulai. Tepuk semangat. 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 Ya, sudah? Sudah semangat? Oke, baik. Selanjutnya kita lihat gambar ini. Gambar ini adalah gambar ya, uang koin. Ya. Uang koin. Uang koin di sini adalah uang 1000. Ya. Untuk uang koin ini ada pertanyaannya. 2 uang logam dilempar bersama-sama 1 kali. Tentukan peluang munculnya satu sisi gambar. Ada yang bisa kerjakan ini? Ada? Peluang munculnya satu sisi gambar. Jadi ini adalah materi kali lalu tentang peluang suatu kejadian. Masih ingat kan? Masih. Ayo, siapa yang bisa? Silakan. Natalia, silakan maju. Baik, terima kasih untuk Siran. Jadi kita lihat jawabannya Siran, apakah betul? Betul. Ya, coba kita lihat. Jadi 2 buah uang logam dengan ruang sampelnya adalah AA, AG, GA, dan GG. Lalu NS-nya berapa? 4. Maka A-nya adalah peluang munculnya satu sisi gambar. Karena yang ditanyakan adalah peluang munculnya satu sisi gambar. Nah, peluang muncul satu sisi gambar di sini adalah A-nya AG dan GA. Di mana NA-nya sama dengan
2. Lalu PA-nya sama dengan NA per NS. Berarti 2/4 sama dengan 1/2. Ya. Sudah? Sudah mengerti? Ya. Coba lihat yang ini. Ini adalah gambar apa? Ya, gambar dadu. Ya, dadu sama dengan yang di dalam itu dibuatkan seperti ini. Sebuah dadu ada berapa mata sisi dadu? Ya, ada 6 sisi. Yaitu mulai dari angka 1 sampai dengan angka 6. Nah, untuk gambar ini yang kalian lihat, dadu 1 yaitu munculnya angka berapa? Angka 3. Lalu dadu 2 berapa? 2. Nah, ini menggambarkan 2 kejadian yang saling bebas. Di mana dadu pertama bermata dadu 3, dadu kedua bermata dadu 2. Ya. Nah, ini yang dinamakan peluang kejadian saling bebas. Ya. 2 kejadian dikatakan saling bebas jika munculnya kejadian pertama tidak mempengaruhi kejadian kedua. Ya. Atau dengan kata lain, berdiri sendiri-sendiri. Saling bebas kan? Jadi tidak ada yang mempengaruhi. Seperti itu. Misalkan 2 buah dadu dilempar secara bersama. Jika A adalah kejadian muncul angka 3 pada dadu pertama dan B adalah kejadian angka 2 pada dadu 2. Dan ini adalah merupakan kejadian saling bebas. Nah, kalau begitu apa yang dimaksud dengan kejadian saling bebas? Yang dimaksud dengan kejadian saling bebas adalah 2 kejadian dikatakan saling bebas apabila kejadian pertama tidak mempengaruhi kejadian kedua. Dengan rumusnya adalah P irisan A dan B itu sama dengan PA kali PB. Ya. Jadi rumusnya seperti itu. Bagaimana menentukan peluang kejadian saling bebas? Ya. Jadi pada kejadian saling bebas, kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Ya. Misalkan tadi 2 buah dadu tadi dilempar secara bersama. Jika A adalah kejadian muncul angka 3 pada dadu pertama dan B tadi adalah muncul angka 2 pada dadu kedua. Ya. Dan itu merupakan peluang kejadian saling bebas. Tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran yang kita capai hari ini adalah melalui diskusi, tanya jawab, dan penugasan, peserta didik dapat menentukan nilai peluang 2 kejadian saling bebas dengan tepat. Ya. Jadi ada 1 tujuan yang kita harus capai pada hari ini. Jadi untuk lebih lanjutnya, kita lihat dulu manfaat dari peluang. Manfaat mempelajari peluang. Yang pertama adalah dapat mengukur dan memprediksi kemungkinan suatu terjadi. Ya. Yang kedua, dapat membantu pengambilan sebuah keputusan secara tepat. Dan yang ketiga, dapat memperkirakan hal yang akan terjadi. Jadi itu manfaat dalam mempelajari peluang. Ya. Yang berikutnya kita lihat video pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar peserta didik mampu menentukan peluang saling bebas dengan benar, sehingga menjadi cerdas, bertakwa, dan berakhlak mulia. Peluang saling bebas. Adapun pengertian dari peluang saling bebas adalah peluang 2 atau lebih kejadian yang tidak saling mempengaruhi. Artinya, kejadian pertama tidak mempengaruhi kejadian selanjutnya.
Untuk peluang saling bebas ini secara umum dirumuskan peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Dan biasanya dalam soal dihubungkan dengan kata dan. Oke, biar lebih jelas kita langsung bahas soalnya ya. Let's go. Soal pertama, soal UNBK tahun 2018. Sebuah dadu dan sebuah koin dilambungkan satu kali secara bersama-sama. Ini ilustrasinya, di mana dadu memiliki 6 buah mata ya. Peluang muncul gambar pada koin dan bilangan genap pada dadu adalah A 1/4, B 1/2, C 2/3, D 3/4, dan E 6/7. Oke, kita langsung cari alternatif penyelesaiannya. Yang pertama kita cari dulu dari koin yang gambar ya. Kita simbolkan dengan G, berarti hanya ada 1. Kemudian untuk dadu yang bernomor genap. Oke, dadu yang genap berapa aja? Kita bareng-bareng ya. Mulai dari 2, benar. Kemudian ada lagi, ya 4, benar. Satu lagi terakhir adalah 6. Ya, mana 6? Betul ya. Sehingga kita bisa langsung tentukan nilai peluangnya sama dengan yang pertama koinnya, gambar ada berapa ini? 1 ya. Maka kita tulis 1 per NS dari koin. NS adalah jumlah semua sisi yang ada di koin, yaitu ada gambar dan angka, berarti ada 2. Maka ditulis 1/2. Jelas ya? Kemudian karena ini merupakan tidak mempengaruhi antara kejadian satu dan kejadian lainnya, antara koin dan dadu, sehingga ini menggunakan prinsip peluang saling bebas. Maka dikalikan. Oke, kita langsung ke dadunya yang bermata genap. Ada berapa jumlahnya? Kita hitung. 1, 2, 3. Maka kita tuliskan 3 per NS dadu. Mata dadu ada? Iya, betul. Ada 6. Sehingga bisa kita kalikan langsung. 1 kali 3, 2 kali 6. Hasilnya adalah 3/12. Kemudian kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 3 ya. Berarti menjadi 1/4. Mudah ya. Soal nomor 2, soal UNBK tahun 2013. Dalam kotak terdapat 5 bola hijau dan 4 bola kuning. Ini ilustrasinya, sehingga nanti kita selesaikan dengan prinsip peluang saling bebas. Bila diambil 2 bola sekaligus, peluang terambil 1 bola hijau dan 1 bola kuning adalah, kita lihat optionnya, A 2/81, B 2/9, C 4/9, D 5/9, dan E 20/81. Oke, kita langsung cari alternatif penyelesaiannya. Langsung kita cari nilai peluangnya. Kita lihat pengambilan 2 sekaligus, di mana yang berwarna hijau dan berwarna kuning. Kita lihat yang hijaunya dulu. Hijau, ada berapa ini jumlah bola hijau? Iya, ada 5. Maka kita tuliskan 5 per jumlah semua bola yang ada di dalam kotak. Berarti 5 hijau, 4 kuning. Berarti 5 ditambah 4. Maka kita tuliskan penyebutnya menjadi 5 ditambah 4. Atau langsung bisa 9. Karena ini merupakan aplikasi dari peluang saling bebas, berarti kita kalikan. Jadi antara bola hijau dan bola kuning tidak saling mempengaruhi ya, sendiri-sendiri. Sehingga kita cari yang kuning. Kuning ada berapa bola? Ada 4. Berarti kita tuliskan 4 per
Sama, kita hitung jumlah seluruh bola yang dalam kotak. 5 ditambah 4. Atau boleh dituliskan nanti langsung per 9 aja ya. Kemudian langsung kita kalikan 5 dikalikan 4 dan 9 dikali 9. Hasilnya adalah 20 per 81. Oke, ada ya. Soal ujian nasional tahun 2007. Dalam kantong 1 terdapat 5 kelereng merah dan 3 kelereng putih. Ini ilustrasinya, kantong yang pertama. Kemudian dalam kantong 2 terdapat 4 kelereng merah dan 6 kelereng hitam. Nah, ini ilustrasinya yang berikutnya. Tidak saling mempengaruhi antara kantong 1 dan kantong 2, sehingga ini menggunakan prinsip peluang saling bebas. Kita lihat optionnya adalah A. 39 per 40, B. 9 per 13, C. 1 per 2, D. 9 per 20, dan E. 9 per 40. Oke, langsung kita cari alternatif penyelesaiannya. Dan nilai peluangnya adalah, yuk kita langsung cari ya. Yang diminta adalah, yang pertama terambil kelereng putih dari kantung pertama. Kita lihat kantung pertama yang putih ada berapa? Iya betul, ada 3. Berarti kita tuliskan di sini langsung 3 per jumlah seluruh kantung 1. Ada berapa nih? Ada 5 merah dan 3 putih. Berarti pernya nanti atau penyebutnya langsung 5 ditambah 3. Benar. Penyebutnya kita tuliskan 5 ditambah 3. Kemudian kita kalikan karena ini jelas menggunakan prinsip peluang saling bebas. Yaitu dari kantung 2 berwarna hitam. Kita lihat hitam. Jumlahnya ada 6, berarti langsung 6 per jumlah seluruh kelereng di kantong 2. Ada 4 dan 6. Berarti langsung per 4 ditambah 6. Lalu kita kalikan. Hasilnya adalah 3 kali 6, 18. Ini 8, yang ini 10, berarti 80. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 9 per 40. Mudah ya. Jadi video pembelajarannya sudah seperti itu. Bisa paham ya? Nah, untuk pembelajaran kita hari ini ada 3 jenis penilaian yang Ibu akan ambil nanti. Yang pertama adalah penilaian sikap, lalu yang kedua penilaian keterampilan, yang ketiga penilaian pengetahuan. Nah, untuk sikap dan keterampilan ini nanti waktu kalian diskusi. Jadi waktu kalian diskusi diharapkan semua harus terlibat aktif karena ada penilaiannya. Mulai dari sikapnya dan keterampilannya. Lalu yang kedua, yang ketiga tadi sikap pengetahuan. Nanti di akhir pembelajaran Ibu akan kasih tes pengetahuan atau soal, 2 soal. Untuk kalian kerjakan secara mandiri. Jadi secara sendiri-sendiri ya. Ya, untuk mengetahui kemampuan kalian memahami materi hari ini. Sudah jelas? Sudah? Ya. Kalau sudah jelas, sekarang kita bagi kelompok. Jadi untuk kelompok 1, dengar namanya Siran, Irsa, Vigo, Lisa, dan Goma. Itu kelompok 1. Lalu kelompok 2, Ruwen, Sari, Doni, Fantri, dan Mani. Dan yang ketiga, Koten, Linda, Nia, Fitri, dan Winda. Sekarang bentuk kelompok, silakan. Dituliskan nama kelompoknya dengan anggota kelompok. Tentukan di situ siapa yang penyaji, siapa yang moderator, dan siapa yang penulis. Silakan dikerjakan. Jadi semua harus terlibat aktif. Ini juga kejadian munculnya mata dadu kehilangan ganjil pada dadu.
Sudah ya? Ayo kita mulai sudah. Untuk presentasi pertama, mari kita panggil kelompok 1 maju ke depan. Silakan. Kalian perkenalkan diri baru sebagai apa? Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan melaporkan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya Maria Restituta Iolaga sebagai moderator. Nama saya Natalia Shiran, saya sebagai penyaji. Nama saya Hugo Jawadavi sebagai penulis. Nama saya Maria Kulia Goma sebagai pemegang. Nama saya Maria Lamsana Roy sebagai pemegang. Apabila PA adalah peluang kejadian A, NA adalah banyaknya anggota A, dan NS adalah banyaknya anggota ruang sampel S, maka PA sama dengan NA per NS. Contoh, pada pelemparan 2 buah dadu sekaligus, tentukan peluang munculnya angka 1 pada dadu pertama. Penyelesaian, misalnya A adalah kejadian muncul angka 1 pada dadu pertama. S sama dengan 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, dan 6,6. NS sama dengan 36. A sama dengan 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, dan 1,6. NA-nya sama dengan 6. PA-nya sama dengan 6 per 36, sama dengan 1 per 6. Terima kasih. Ya, mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Apakah jawabannya sama dengan kelompok 1? Sama? Sama. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan akhiri, moderator. Dari kelompok 1 kami mengakhiri presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Silakan kembali ke tempat kelompok 1. Baik, untuk soal nomor 2, kelompok 2 sudah siap? Ya, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 2. Sebelum kami melanjutkan presentasi, kami ingin memperkenalkan identitas kami masing-masing. Nama saya Maria Melita Ruwen, saya sebagai moderator. Nama saya Maria Vandriana Mambu, saya sebagai penyaji. Nama saya Densius Monasari, saya sebagai penulis. Nama saya Sariana Anong sebagai pemegang soal. Nama saya Anastasia Mani sebagai pemegang soal. Misalnya pada pelemparan sebuah koin dan sebuah dadu, munculnya angka A pada koin dan mata dadu bilangan ganjil pada dadu. Pada pelemparan sebuah koin dan sebuah dadu bersama-sama, ruang sampelnya adalah sebagai berikut. Ruang sampel pelemparan koin dan dadu. A sama dengan A,1, A,2, A,3, A,4, A,5, dan A,6. G sama dengan G,1, G,2, G,3, G,4, G,5, dan G,6. A sama dengan sisi angka pada koin, G sama dengan sisi gambar pada koin. Ruang sampel S sama dengan A,1, A,2, A,3, A,4, A,5, A,6, G,1, G,2, G,3, G,4, G,5, G,6. Maka NE sama dengan 12. Misalkan A adalah kejadian muncul sisi angka pada koin, maka NA sama dengan 6. PA sama dengan NA per NS, sama dengan 6 per 12, sama dengan 1 per 2. B adalah kejadian muncul mata dadu bilangan ganjil pada dadu, NB sama dengan 6. PB sama dengan NB per NS, sama dengan 6 per 12 jika dikecilkan menjadi 1 per 2. Sekarang, perhatikan kejadian saling bebas munculnya sisi angka pada koin dan mata dadu bilangan ganjil pada dadu. Maka, P irisan A irisan B sama dengan PA kali PB sama dengan
1/2 kali 1/2 sama dengan 1/4. Simpulkan jika kejadian A dan B adalah kejadian saling bebas dengan PA adalah peluang kejadian A dan PB adalah peluang kejadian B, maka ditulis PA irisan B sama dengan PA kali PB sama dengan 1/4. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Coba kita lihat di bagian simpulkan itu. Coba lihat. Untuk kelompok 2 tadi simpulkan PA irisan B sama dengan PA kali PB sama dengan 1/4. Apakah benar begitu? Tidak dong? Ya. Seharusnya hanya PA irisan B sama dengan PA kali PB. Ya. Jadi dia tidak ada angkanya lagi. Jadi hanya menyimpulkan rumusnya saja. Baik, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada kita beri aplaus untuk kelompok 2. Ya, silakan mengakhiri kelompok 2. Mengakhiri dari kelompok 2 kami mengucapkan terima kasih. Oke, silakan duduk. Jadi untuk kesimpulan materinya tadi, untuk nomor 1 tadi adalah peluang suatu kejadian. Ya, peluang suatu kejadian rumusnya adalah PA sama dengan NA/NS. Ya. Lalu di situ tentukan peluang munculnya. Pertanyaannya tadi adalah peluang munculnya angka 1 pada dadu pertama. Ya. Jadi untuk nomor 2 adalah peluang suatu kejadian saling bebas. Ya. Jadi menentukan 2 buah kejadian. Kejadian PA dan kejadian PB. Ya. Untuk berikutnya, Ibu ada kertas refleksi ini. Untuk isinya cukup 3 menit. Dituliskan nama. Di situ ada jawaban centang ya dan tidak. Lalu kalau disertakan dengan jawaban. Kalau ada. Sudah? Pas? Yang berikut. Ya. Di situ. Lihat dengan panduannya, suruhannya apa, disesuaikan. 3 menit. Sudah? Ya, silakan dikumpulkan. Jangan lupa tulis nama. Sudah semua? Ya. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Kalian sudah pahami semua? Sudah. Baik, terima kasih. Jadi, kesimpulan materi kita hari ini tentang peluang suatu kejadian, peluang kejadian saling bebas, yaitu dikatakan 2 kejadian saling bebas apabila peluang kejadian A tidak mempengaruhi peluang kejadian B. Dengan rumusnya tadi apa? PA irisan B sama dengan PA kali PB. Ya. Jadi kesimpulannya yaitu PA irisan B sama dengan PA kali PB. Jadi diingat dengan baik. Yang berikutnya Ibu ada tes pengetahuan. Kalian kerjakan secara mandiri. Jadi dijawab soalnya lalu dikumpulkan lagi. Tulis nama, kelas, dan hari tanggal hari ini. Ya. Untuk kerjanya 10 menit pas ya? Pas? Ya, silakan. 3 menit lagi, kumpulkan. Ya, yang sudah silakan, kumpul. Baik, untuk materi hari ini, sampai di sini saja. Jadi untuk pertemuan berikutnya adalah peluang kejadian bersyarat. Ya. Jadi hari ini kita sudah melalui dengan peluang kejadian saling bebas. Jadi sebelum kita pulang, mari kita minta kembali Ruwen untuk pimpin dalam doa. Silakan berdiri semua. Teman-teman serta ibu guru, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Yang seiman dengan saya, ikutilah doa yang saya bawakan. Dalam nama Bapa, Allah Bapa dalam surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami mohon bimbingan dan Roh Kudus-Mu agar kami mampu melanjutkan kegiatan kami yang berikut.
Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa. Baik, untuk pelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk kalian semua dan selamat siang. Silakan.